Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 11.10.2 dengan judulnya sebentar. Design and implement FLSM addressing scheme. Jadi artinya itu kita akan merancang dan menerapkan skema pengalaman FLSM-nya dalam mode fisik. Di sini ada terdapat sebuah switch, ya ada switch 1 dan switch 2 dan ada BR1 dan BR2. Dan di sini ada terdapat PC1 dan PC1 dan PC2, dan di sini saya sudah menyambungkan kabelnya sesuai yang ada di sini. Ya, dari sini kalian bisa lihat dari switch satunya ini dari port F05. Sebentar saya zoom dulu. Dari switch satunya F05 ke routernya yaitu 0.1 ya, ke BR1-nya 0.1. Terus untuk dari router 1 ke router 2-nya itu dari dia ke gigabyte Ethernet 0.0, terus baru ke dari router 2-nya ke switch 2 itu dia dari gigabyte Ethernet 01 ke F0/5-nya ke switch 2. Terus selanjutnya di sini saya menggunakan dua PC untuk menggunakan kabel konsol untuk supaya kita bisa masuk ke switch-nya untuk menyeting. Dan di sini saya menggunakan kabel konsol yang warna biru, dan untuk menyambungkan dari router ke router di sini saya menggunakan kabel cross. Dan kalau kabel dari switch ke router ini dari yang F5 ke gigabyte Ethernet 1 ini pakai strike. Nah, kita lanjut aja, kita langsung setting di sini. Kita masuk ke PC-nya, ke terminal. Terus ya di sini ada objektif ya. Di sini yang part pertama itu ada examine network requirement, yang kedua design the FLSM address scheme, yang part 3 cable and configure the IP versi 4 network. Jadi kalau yang pertama di sini kita disuruh memeriksa kebutuhan jaringan, terus yang kedua merancang skema alamat FLSM-nya, terus baru yang ketiga ini menghubungkan menghubungkan kabel dan mengonfigurasi jaringan IP versi 4. Kita lanjut di sini ke part yang pertama, yaitu examine network requirement. Kita akan periksa kebutuhan jaringannya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang step pertama, determine how many host address and subnet are variable. Jadi hitung alamat dan subnet yang tersedia. Dari jumlah alamat host yang tersedia ini /25-nya ini tuh yaitu ada 126. Dan kalau what is the total number of host address need in the topology diagram ini, total kebutuhan alamat host dari topologi yaitu kita membutuhkan 80. Dan how many subnet are need, jumlah subnet yang diperlukan itu kita membutuhkan yaitu 6. Lanjut ke step 2 di sini, what is the subnet description, BR1 LAN or BR1 link. Di deskripsinya nanti kita akan menggunakan BR1 LAN. Terus kalau di sini how many IP, berapa banyak IP yang dibutuhkan itu 40. What subnet mask can support that many host address. Subnet mask yang cocok ini yaitu kita menggunakan /26 atau subnet mask-nya 255 255 255 192. Terus di sini can you subnet the IP-nya ini 192 168 33 128 125 network address to support this subnet. Di sini wait. No, what are the
network version for subnetting itu jumlah alamat host yang tersedia itu ada 62. Use the first network address for this subnet. Oke. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke step yang ketiga di sini, determine the second layer subnet. Jadi kita disuruh subnet terbesar kedua. Sini ada pertanyaan, what is the subnet description? Kita akan nanti menggunakan BR2 LAN atau yang ini nanti kita nama deskripsinya nanti BR2 LAN. Terus jumlah IP-nya di sini kita membutuhkan 25, terus subnet masknya di sini kita menggunakan /27 atau 255.255.255.254. Terus di sini can you subnet again, super di subnet itu kita host yang tersedianya itu totalnya 30. Terus what the network address will resolve from the subnetting itu hasilnya nanti 192.168.33.192/27. Terus lanjut ke langkah keempat, determine lagi the third layer subnet ketiga. What the is subnet description, yaitu BR2 tulan. Habis itu how many IP-nya 5, subnet max-nya /29 255.255.255.248. Host many host-nya ada 6. Terus apa ini? What are network address that will resolve from this mixing use network for subnet? Use the second. Kalau untuk tulannya nanti kita menggunakan IP-nya itu 192.168.33.224/29. Terus ya, cuman itu aja. Oh ya, kalau yang ini lupa. BR2 CCTV LAN itu nanti dia IP-nya 192.168.33.232/29. Kalau yang C2-nya ini HFAC C2 LAN ini IP-nya 192.168.33.240/29. Lanjut, yang kelima masih determine lagi. Yang keempat, deskripsinya itu link BR1 ke BR2. How many IP itu 2. Untuk subnet max-nya kita menggunakan /30 255.255.255.252. Hasilnya nanti itu 192.168.33 248/30. Terus kita lanjut yang ke part 2. Di sini kita langsung akan mendesain FLSM-nya. Kita salin aja kali ya yang tabel yang ada di sini. Terus kita nanti akan taruh di Word. Bisa nggak tapi ini? Sebentar ya. Kita tunggu. Taruh. Oke, berhasil, tapi agak cacat dikit, tapi nggak apa-apa lah. Network address-nya tadi 192.168.33.12 128/26. Kalau yang ini tadi itu 192.168.33.192/27. Ini 192.168.33.224/29. 192.168.33.232/29. Kalau yang ini 192.168.33.240/29.
Yang ini 192.168.33.240/30 untuk ini ya. Terus untuk host pertamanya itu ditambahin dari network address-nya. Jadi dia IP-nya 129, ini 193, 225, 233, 233, 241, 248 ini. Harusnya kok sama malah IP-nya. 249. Nah, untuk broadcast ini itu kita dapetinnya caranya dari nilai dari IP terakhir itu dikurang 2. IP terakhirnya ini dia 193 ini. Nah, 193 ini itu dikurang 2 hasilnya 191. 225 dikurang 2, 223. 223 dikurang 2, 231. 231. 28 28 238 39 249 kurang 2 247 terakhir 251. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah tabel IP-nya, terus kita langsung aja lanjut di sini. Kita ke tabel yang kedua di sini, step to complete the device interface address table. Kita suruh melengkapin tabel alamat IP pada perangkat ini. Oke. Salin lagi. Kita copy, terus kita taruh di Word ini aja, biar supaya kalian bisa melihat juga. Sebentar, oh iya salah caranya. Kopinya itu klik kanan, copy, baru CTRL. IP address untuk gigabit 00-nya di sini tadi itu kalau nggak salah 192.168.33.249. Kalau yang 01-nya 198.33.29. Kalau yang untuk BR ini 192 168.33.250. Kalau yang ini 192.168 titik ini kasih titik 33.193. Dan untuk subnet masknya di sini dari 249 ini 255, sabar disalin dulu. Nggak bisa ya. Oke, salin dulu, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Dia 252, yang bawahnya 192, yang bawahnya 252 lagi, yang bawahnya 242. Oke, kita sudah sudah mencari tabel alamat IP pada perangkatnya. Selanjutnya part ketiga, kabel deconfigure the IP versi 4. Kita disuruh mengkonfigurasi IP versi 4-nya.
Di sini sudah kita lakuin ya, kayak misal yang pertama ini step 1 kabel dan network kita sudah nyambungin menggunakan kabel cross untuk dari router ke router, menggunakan kabel sek dari switch ke router, dan menggunakan kabel konsol dari PC ke router. Oke, yang kedua di sini kita langsung disuruh configure basic setting on each router. Kita disuruh menyeting dasar routernya. Kita masuk aja dulu yang ke router pertama ini ya. Bentar kita lihat lagi. Saya lupa tadi naruhnya. Ini, oh ya, ini ke BR sana. Kita ganti nama dulu aja ya. Enable. Aduh, salah. Enable. Terus config terminal. Source name. Namanya tadi BR1. BR1. Nah, udah ganti nama. Baru kita mau bentar, kita lihat lagi perintahnya. Oh ya, disuruh ngasih password. Di sini kalian bisa lihat yaitu class, sama untuk password konsolnya itu Cisco, dan FTY-nya itu Cisco juga. Tapi kita masuk ke sebentar ya. Kita ngasih password enable secret di class dulu aja. Enable secret class. Sabar, salah ketik. Enable. Oke. Terus baru kita masuk ke LAN console 0. Terus kita masukin passwordnya tadi di situ, perintahnya yaitu Cisco, C-nya kecil, kelasnya tadi juga kecil ya. Oke, bila masukin password, terus baru kita kasih perintah login. Terus masuk ke LAN console lagi. Kita masuk ke LAN console lagi ya. Kita exit dulu, Deng. Kita exit dulu aja. Kita masuk LAN console lagi. Terus kita masukin lagi passwordnya di sini. Yap. Login. Nggak harus 2 kali deh. Oh iya, nggak harus 2 kali. Ngapain 2 kali? Kita langsung ke ngasih password yang bagian FTY-nya. Kita masukin perintahnya. Kita exit dulu. Kita exit, kita masuk FTY 04. Sebentar. Lainnya ketinggalan. Terus kita masukin passwordnya Cisco tadi ya. Terus login. Aduh. Login. Terus baru kita exit. Terus baru masukin apa ini perintahnya. Kita suruh mengenkripsi passwordnya. Caranya service password encryption. Terus kita enter, baru kita memberikan di sini perintahnya membuat sebuah banner. Kita bikin perintahnya membuat banner itu banner MOTD $. Nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa, ya udahlah biarin. $, terus baru kita kasih misal hanya admin.
Nah, hanya admin, terus kita tutup lagi pakai $, terus kita enter. Dah. Kalau udah, kita gantian untuk router yang satunya. Oke. Config, sebentar, config terminal, terus kita masukin hostname-nya tadi BR2, terus sebentar. Oh ya, LAN enable secret. Benar nggak bisa ya? Oh iya benar. Kelas. Terus kita exit dulu. Nggak usah. LAN console 0. Kita masukin passwordnya Cisco juga. Sebentar, takut typo. Nah, terus login. Kalau udah login, terus kita masukin FTY-nya 4.0. Terus kita, salah. Kita belum keluar. Salah ketik lagi. Exit. Nggak bisa di tab. Oke. Exit line FTY 0.4 titik 0 spasi 4, terus kita masukin passwordnya Cisco. Bentar. Terus login, terus kita exit, baru kita enkripsi passwordnya, service password encryption, baru kita kasih banner MOTD $, hanya admin juga aja. Sebentar, hanya admin $. Nah, kita kan udah ngelakuin halnya yang sudah dilakukan seperti pada step nomor 2 ini, baru kita lanjut ke step nomor 3. Apa ini? Configure the interface on each router. Kita disuruh mengkonfigurasi IP-nya, IP pada routernya, dan menambahkan sebuah deskripsi. Assign IP address subnet mask to each interface in table complete part 2 configure and interface description, atau menambahkan deskripsi. Oke, kita masih di BR1 dulu aja, kita masukin yang 00 dulu aja. Sebentar. Harusnya apa kurang oleh? Oh iya, kurang. Bisa juga sebenarnya IP address. IP-nya tadi 192.168.24 apa 249 ya? 249 255 252, terus baru description-nya link sebentar link BR1 BR2, baru kita no shutdown. Nah, setelah no shutdown, kita masih di BR1, kita exit dulu aja, kita masukin yang Gigabit Ethernet yang 01. IP-nya
129. Aduh, salah. 129. Terus kalau subnet masknya 192. Oke. Deskripsinya, terhubung atau nggak connect aja ya, connect to 1, baru no shutdown lagi. Nah, kalau yang gigabyte-nya udah, baru kita ke yang PC 2 di sini. Perintahnya tetap sama, kita masukin interface gigabyte 000. Kita masukin IP address-nya 192.168.33. Sebentar. Tadi itu 333 nggak? Oh iya benar. Kirain nggak masuk 33, lupa saya. 250, terus subnet masknya 255, 252. Oke. Terus baru kita ngasih deskripsinya, link BR1, BR2. Baru kita shutdown. Terus baru masukin lagi yang untuk gigabyte 01. IP-nya dia 193, kan tadi 192 ya. Iya. 193, subnet masknya di sini kita pakai 224. Deskripsinya connect ke switch 2, terus baru no shutdown. Oke, kita udah no shutdown semua, baru kita bentar. Save the configuration on all device. Kita akan save konfigurasinya, kita keluar dulu. Nah, kita keluar lagi. Nah, udah sudah begini, baru kita masukin perintahnya copy running config startup config. Baru yang ke isi yang pertama juga sama perintahnya. Kita exit lagi, baru copy running startup config. Kita cek result dulu bentar. Password BR1. Sebentar, password BR1. Kita masuk config terminal. Password BR1. Tadi kayaknya udah. Ulang aja kali ya. Kita ulang di bagian class. Coba kita masukin lagi enable class. Enable secret class. Bentar. Kelas. Mana kelas? Kelas, bener kan? Kelas. Terus kita masuk ke line console. Terus passwordnya Cisco. Login. Udah 100%. Untung 100%. Ternyata salah di sini kayaknya. Terus kita langsung tes connectivity
dari BR1 ke ping gigabit 00. Bentar. ROM BR1 ping gigabit 00 on. Oh, kita disuruh ngeping gigabit Ethernet 0. Nolnya punyanya si BR2. Sebentar. 192 192 168 33 berapa tadi ya? Sebentar. 33, oh ya 250. Waduh, banyak. Gak ada titiknya 250. Kita coba. Kita tunggu. Oke, sukses. Terus dari BR2 kita gantian ke 00 gigabyte 00-nya punyanya si BR1. Ping 192 168 33 berapa tadi ya? 249. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil juga. Sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.